Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Didi Kurniawan di serial video materi untuk mata kuliah Cost Accounting. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema besar di dalam akuntansi biaya yang berjudul konsep biaya atau cost concept. Adapun fokus pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan berbicara tentang klasifikasi biaya. Dan klasifikasi biaya ini nanti akan kita kaitkan dengan laporan laba rugi yang merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan. Dan ingat, kalau kita berbicara tentang cost accounting, majority kita akan berbicara tentang perusahaan manufaktur. Oke. Nah, sistematika pembahasan kita pada video materi kali ini, kita tidak akan membahas tentang konsep yang teoritis, tidak. Tapi kita akan membahas satu kasus atau satu soal berkenaan dengan topik kita, yaitu konsep biaya, klasifikasi biaya dikaitkan dengan income statement atau laporan laba rugi. Jika kita hendak menilik teorinya lengkapnya seperti apa, rincinya seperti apa, maka kita bisa melihat di video materi yang lain terkait dengan teori atas konsepsi biaya ini. Oke, langsung saja kita akan melihat ada satu case atau satu kasus atau satu soal yang nanti akan kita bahas secara paripurna. Nah, by the way, kalau kita mau mengerjakan satu kasus atau suatu soal tertentu, maka pasti langkah pertama kita harus paham terlebih dahulu dong. Ini kasusnya ini berbicara tentang apa? Situasinya seperti apa, data dan informasinya itu kayak gimana. Oke. Nah, kalau begitu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat, kita simak, kita baca dan kita pahami terlebih dahulu kasusnya. Oke. Dan nanti setelah kita pahami kasusnya, maka baru kemudian kita bisa mengerjakan atau membahasnya secara detail, rinci dan komprehensif. Oke. Di sini kasusnya hanya ada satu saja. Oke, langsung saja kita lihat ini kasusnya seperti apa. Berikut ini adalah data produksi untuk PT Basuri Telolit periode bulan Februari 2024. Lalu di sini ada keterangan bahwasanya angka-angka monetary units di sini disajikan dalam ribuan rupiah. Oke. Nah, lalu di sini disajikan di kasus ini ada beberapa komponen biaya. Kita lihat satu persatu. Ada distribution expense sebesar 15.000. Lalu ada materials used in the production. Ini belum ada angkanya. Atau dengan kata lain belum diketahui. Dan nanti pasti ini ditanyakan. Material used in the production for the period, yaitu bulan Februari 2024 itu berapa. Oke. Lalu ada sales commission sebesar 20.000. Ada depreciation on factory machine 80.000. Lalu secretary salary sebesar 25.000. Other production expense sebesar 24.000. Lalu ada sales sebesar 555.000. Oke. Kalau sebelumnya mulai dari distribution expense sampai dengan other production expense ini bicaranya adalah tentang expense, maka kalau kita lihat di sini sales sebesar 555.000 ini tentunya bukan expense ya. Di sini lengkapnya adalah sales revenue atau revenue from sales. Tentu saja itu bukan expense, bukan juga cost, bukan. Oke ya, bukan. Jadi perlu kita pahami ini bukan kelompok expense atau cost, bukan. Oke. Nah, berikutnya ada factory insurance. Factory insurance-nya ini juga belum diketahui, sama dengan yang material used in the production process. Lalu ada labor cost for factory workers sebesar 120.000, factory repairs and maintenance sebesar 10.000, advertising expense 35.000 dan yang terakhir di sini ada other expense sebesar 4.000. Oke, itu data terkait dengan biaya. Dan satu lagi, ini tadi adalah sales revenue. Ada satu revenue, datanya disajikan seperti ini. Oke, nah kemudian berikutnya ini diberikan juga informasi. Ada beberapa informasi. Oke, informasi ini penting juga, harus kita pahami. Oke, kita lanjut.
Semua biaya produksi tidak langsung merupakan fixed cost. Loh, ini kok kata-katanya biaya produksi tidak langsung? What is the meaning of biaya produksi tidak langsung? Oke, jangan bingung. Yang dimaksud dengan biaya produksi tidak langsung itu nama lain dari biaya overhead atau factory overhead. Jadi, biaya produksi tidak langsung di sini maksudnya adalah FOH. Dan dikatakan bahwasanya semua biaya produksi tidak langsungnya itu merupakan fixed cost, alias dia bersifat fixed cost. Perilakunya menunjukkan fixed cost atau biaya tetap. Kecuali untuk other production expense yang merupakan variable cost. Oh, ternyata ada kelanjutannya, bahwasanya semua FOH-nya bersifat fixed kecuali untuk other production expense, yang mana untuk other production expense, ya ini yang 24.000 ini bersifat variable cost atau biaya variabel. Oke, kita perlu refresh lagi ya, bahwa kalau biaya produksi dikaitkan dengan perilakunya, apakah dia fixed ataukah variabel, maka kita sudah tahu bahwa untuk direct material atau DM dan direct labor atau DL itu pasti bersifat variable cost. Sementara khusus untuk FOH atau biaya produksi tidak langsung, dia ada sebagian yang bersifat fix dan ada sebagiannya yang bersifat variabel. Itu perlu kita pahami ya. Oke, lanjut. Diketahui bahwa total biaya utama atau prime cost-nya adalah 220.000. Prime cost tentunya kita tahu bahwa ini merupakan gabungan dari direct material dan direct labor. Sementara itu, biaya konversi atau conversion cost-nya adalah 240.000. Dan kita sudah tahu ya bahwa conversion cost itu adalah gabungan dari direct labor dan factory overhead, yaitu biaya untuk mengkonversi material atau raw material menjadi final product. Lalu berikutnya ada keterangan terakhir ini, perbandingan antara FFOH atau fixed FOH dengan VFOH atau variable FOH adalah 4:1. Oke. Data dan informasinya cukup selesai sampai di sini. Nah, dari pembacaan kita, hasil pemahaman kita atas data dan informasi ini, kita summary dulu, kita rangkum dulu. Oke. Nah, di sini ini sudah saya rangkum, kemudian saya kasih judul poin-poin yang diketahui. Oke, poin-poin yang diketahui pertama adalah berupa data. Yang tadi macam-macam data berupa cost dan satu berupa revenue, yaitu yang sales revenue tadi kita sajikan di sini, kita rangkum di sini. Lalu informasi yang tadi sudah kita dapatkan dari kasus tadi kita rumuskan juga, kita rangkum di sini. Yaitu tadi informasinya adalah bahwa semua FOH itu bersifat fixed cost kecuali untuk other production expense, yaitu yang sebesar 24.000 ini. Khusus untuk other production expense itu bersifat variabel dia. Lalu total prime cost-nya adalah 220.000, sementara total conversion cost-nya adalah 240.000. Perbandingan antara fixed dibanding dengan variable overhead itu adalah 4:1. Nah, ini adalah poin-poin yang diketahui dari kasus tersebut. Oke. Berikutnya, permintaan dari soal atau kasus ini apa sebenarnya? Oke. Kalau kita lihat di sini, oh ternyata ada 7 perintah atau 7 pertanyaan yang mesti kita jawab. Ada 7 hal yang harus kita lakukan terkait dengan kasus ini. Oke. Yang pertama, jadi berdasarkan data dan informasi tersebut Anda diminta untuk yang pertama, menentukan nilai direct material pada periode tersebut. Atau kemudian kalau saya rangkum di sini yang ditanya ada 7. Pertanyaan pertama, direct materialnya berapa atau DM-nya tuh berapa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menentukan nilai factory insurance yang dibayarkan untuk bulan Februari. Oh, kita ditanya berapa sih factory insurance-nya gitu. Nah, ini yang pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini adalah pada intinya kita ditanya gitu ya, diminta untuk menghitung berapa sih material used in the production
dan factory insurance yang tadi labelnya ini masih pakai tanda tanya atau belum diketahui. Lalu yang ketiga, ditanya tentang menentukan total manufacturing cost untuk periode tersebut. Oh, ini berarti nomor 3 ini yang ditanya adalah total manufacturing cost. Lalu yang keempat, apabila diketahui jumlah barang yang tersedia untuk dijual pada bulan Februari adalah 120 unit dan saldo akhir produk di gudang barang jadi atau FG warehouse adalah 20 unit, maka tentukanlah berapakah harga jual produk per unitnya. Harga jual produk per unitnya. Oh, kalau begitu yang ditanya ini, yang nomor 4 ini yang ditanya adalah tentang berapakah selling price per unit. Apabila diketahui bahwa goods available for sale atau finished goods available for sale-nya ada 120 unit dan finished good ending-nya ada 20 unit. Ini pertanyaan keempat. Kemudian pertanyaan kelima, menentukan gross profit ratio untuk periode tersebut. Semua biaya tersebut yang terkait sudah dibebankan semuanya 100%. Atau dengan kata lain, yang ditanya di nomor 5 ini adalah tentang GPR atau gross profit ratio. Lalu pertanyaan keenam, kita diminta untuk menentukan berapa sih totalnya General and Administrative Expense atau total G&A expense-nya berapa. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kita diminta untuk menentukan net income yang berhasil diperoleh oleh perusahaan tersebut di periode bulan Februari 2024. Atau dengan kata lain, yang nomor 7 ini kita disuruh mencari nih, berapa sih net income-nya untuk bulan Februari di tahun 2024 tersebut. Oke, jelas ya, berarti ada 7 item pertanyaan yang mesti kita jawab. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menjawab, mengerjakan kasus ini. Namun sebelum kita menjawab satu persatu atas ketujuh pertanyaan ini, kita coba refresh lagi. Coba kita simak lagi beberapa konsep dasar dulu. Apabila kemudian production cost itu dikaitkan dengan income statement. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita mulai menjawab, kita refresh dulu. Yang harus kita refresh pertama, yang harus kita pahami pertama adalah tentang format dari income statement. Sebagaimana saya berulang kali katakan bahwa kalau kita berbicara, belajar tentang cost counting atau akuntansi biaya, maka sebenarnya kita itu berbicara, kita belajar tentang income statement. Dan income statement-nya ini pun juga adalah income statement untuk perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Dan yang namanya format dari income statement untuk cost counting itu sederhana saja. Ya, sederhana saja. Formatnya dapat kita simplifikasi seperti ini. Kalau yang namanya laporan laba rugi ya pasti akan terdiri dari 2 komponen saja, yaitu revenue dan expense. Yaitu cost yang sudah expired, kan gitu ya, bahwa expense itu adalah cost yang sudah expired. Ya kita cuma mau menandingkan saja antara revenue ditandingkan dengan expense untuk kemudian kita tahu berapa sih profit atau laba dari perusahaan tersebut. Oke ya, fokus kita akan berada di beberapa expense. Kalau revenue-nya ya cuma satu saja, yaitu sales revenue atau revenue from sales. Oke. Nah, di bawahnya sales revenue ada COGS atau cost of goods sold. Ya, cost of goods sold atau disingkat COGS. Nah, COGS ini merupakan biaya produk atau nama lainnya bahasa Inggrisnya adalah manufacturing cost. Loh, Pak, berarti kalau begitu COGS ini komponennya adalah DM, DL dan FOH dong, Pak? Yes, exactly. Itu betul sekali. Oke. Jadi COGS ini pasti di dalamnya mengandung DM, DL, dan FOH. Oke. Kemudian apabila kita kurangkan sales revenue, kita kurangi dengan COGS, maka akan menghasilkan laba kotor atau gross profit. Oke ya. Kita tidak fokus kepada gross profit, enggak. Gross profit ini adalah laba yang masih kotor. Oke.
Lalu berikutnya di bawahnya ini ada operating expense atau saya singkat OPEX. Yang namanya operating expense itu terdiri dari dua komponen besar, dua kelompok besar, yaitu marketing expense atau selling expense dan general and administrative expense atau yang tadi saya singkat G&A expense. Oke. Nah, kalau kita lihat OPEX ini merupakan biaya non-produk atau nama lainnya adalah non-inventoriable cost. Lupa kalau gitu apa sih bedanya antara COGS dan OPEX ini? Ya berbeda. COGS itu merupakan expense yang terkait langsung dengan aktivitas produksi. Jadi semua biaya yang terkait dalam rangka untuk menghasilkan final product itu seluruhnya akan masuk ke COGS. Oke. Nah, kalau produknya sudah jadi, sudah siap untuk dijual, maka biaya yang dikeluarkan relate to the product tapi tidak langsung. Artinya produknya itu sudah jadi, maka itu nanti akan disebut sebagai operating expense. Jadi titik cut off antara COGS dan OPEX adalah ketika produknya sudah selesai. Itu titik cut off-nya. Biaya yang dikeluarkan sampai dengan produknya itu selesai dibuat, itu namanya nanti akan masuk ke COGS. Komponennya ada DM, DL, dan FOH karena dia manufacturing cost. Nah, nanti aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan setelah produknya itu selesai dibuat hingga kemudian terjadi transfer of ownership atau barangnya itu terjual, semua biayanya akan masuk ke OPEX atau operating expense yang dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu marketing expense dan general and administrative expense. Jadi di sini OPEX ini bukan biaya produk atau biaya non-produk, atau nama lainnya lagi adalah non-inventoriable cost atau non-manufacturing cost. Loh Pak, kalau begitu biaya produk ini nama lainnya berarti bisa kita sebut sebagai inventoriable cost dong Pak? Yes. Loh kenapa kok itu inventoriable cost? Ya karena kemudian biaya-biaya yang terkumpul, terakumulasi di dalam COGS ini adalah dalam rangka untuk membentuk suatu produk. Kan kalau produknya belum terjual, dia nanti akan menjadi inventory, yaitu FG. Sehingga ini merupakan inventoriable cost. Lalu, ketika kemudian laba kotor ini kita kurangi dengan OPEX, maka akan menghasilkan operating income atau income from operations. Ya, income from operations. Atau saya singkat OI, ya, OI. Nah, di bawah operating income itu ada other revenues dan other expense. Loh, kalau other revenue ini berarti bukan expense, bukan cost dong Pak? Yes, betul sekali. Ini bukan expense ini, yang namanya saja other revenues. Yang expense yang mana? Yang cost yang sudah expired yang mana? Tentu saja yang ini, yang other expense. Oke. Loh, kalau begitu apa bedanya Pak antara COGS, kemudian OPEX dan other expense ini? Loh, itu beda. Berbeda sekali itu. Jadi, kalau COGS dan OPEX ini pasti terkait dengan bisnis utama dari suatu perusahaan manufaktur. Dan harus terkait dengan bisnis utamanya. Harus relevan dengan proses bisnis utama yang dijalankan oleh si perusahaan. Nah, kalau begitu other expense nggak terkait dengan bisnis utama dong Pak? Yes. Kalau other expense ini beban yang kemudian nggak ada kaitannya dengan proses bisnis utama. Proses bisnis utama atau bisnis utama dari perusahaan manufaktur itu apa sih? Ya gampangnya jualan barang. Ya jualan barang, itu bisnis utamanya. Jadi kalau dia dapat pendapatan dari misalkan dia ada sewa gitu ya, menyewakan satu space, kemudian dia dapat pendapatan dari sewa itu, yaitu bukan masuk ke COGS, tidak masuk pula ke OPEX, tetapi dia akan masuk sebagai other revenues. Kalau pendapatan kan gitu. Kalau dengan kemudian dia ada mengeluarkan beban tertentu yang nggak ada kaitannya dengan proses bisnis utama, maka dia akan masuk ke other expense. Jadi singkatnya, COGS dan OPEX ini adalah terkait dengan proses bisnis utama. Sementara kalau other expense ini tidak terkait dengan bisnis utama. Jadi dia bukan bisnis utamanya si perusahaan tersebut. Oke ya.
Ini klasifikasi biaya apabila kemudian kita kaitkan dengan laporan laba rugi. Berikutnya, sekarang ketika kita sudah pahami itu konstruksi dan konstelasi biaya apabila dikaitkan dengan income statement ini, maka sekarang kita beranjak ke data yang sudah kita peroleh tadi terkait dengan data expense tadi. Tadi kan disajikannya ada beberapa data biaya dan juga revenue yang sales ini. Ini kalau kita lihat di sini, konstruksinya itu diacak. Artinya itu kalau kita mau lihat itu nggak enak gitu loh. Jadi sebaiknya langkah kita sebelum kita mulai menjawab ini adalah supaya nanti kita enak dan lebih mudah, maka kita lakukan penataan ulang atas penulisan biaya-biaya ini. Penataan ulang bagaimana sih maksudnya, Pak? Penataan ulang di sini maksudnya kita akan coba tata nih biaya-biaya ini yang disajikan di sini ini, kita tata ulang mengikuti formatnya si income statement ini. Oke ya, supaya nanti kita mudah meletakkannya. Mana yang merupakan komponen dari COGS, mana yang merupakan komponen dari OPEX, dan mana yang terkait dengan bukan bisnis utama dari si perusahaan ini. Oke, nah kita tata ulang. Setelah kita tata ulang, maka kita akan urutkan biaya-biaya dan juga pendapatannya, sales revenue seperti ini. Oke ya, kita lihat. Sales revenue tentu saja kemudian kita taruh di paling atas. Jadi 555.000 yang merupakan revenue ini kita taruh di atas. Kenapa? Ya karena tadi kalau kita berbicara income statement, pasti yang paling atas adalah sales revenue atau revenue-nya. Oke ya. Jadi sales revenue kita taruh atas. Kemudian COGS, tadi sudah sempat kita bahas ya bahwasanya COGS itu merupakan production cost atau manufacturing cost. Kalau begitu komponennya DM, DL, dan FOH. Oke. Kalau begitu DM-nya kita taruh di sini. Ya, direct materialnya kita taruh di sini. Angkanya belum ada, Pak. Ya enggak apa-apa. Kita tuliskan di sini NA gitu aja ya, not available. Lalu kemudian di bawahnya ada direct labor. Direct labornya adakah diketahui di data tadi? Oh, ada direct labornya sebesar 120.000. Ini labor cost for factory workers itu kan nama lain atau keterangan dari yang namanya direct labors. Oke. Lalu DM, DL, nah yang ketiga ada FOH. Nah, oke. FOH kita perlu lihat ya, FOH ternyata nggak hanya satu, beda dengan DM dan DL yang masing-masingnya cuma satu. Kalau FOH-nya ternyata setelah kita lihat, kita telisik lagi, ternyata ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 ini FOH-nya, ada 4 komponen FOH di kasus ini ya. Yang pertama ada depreciation. Depreciation-nya kalau yang namanya FOH, depreciation-nya itu harus terkait dengan aktivitas atau proses produksi. Kalau ada depreciation dan kemudian nggak relate dengan proses produksi, maka nggak boleh itu dimasukkan, dibebankan sebagai FOH. Contohnya apa? Misalkan kalau kemudian perusahaan ini punya toko, tokonya ada bangunannya, berarti penyusutan atas bangunan toko itu nggak boleh dimasukkan ke dalam FOH. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan proses produksi. Loh Pak, itu kan aktivitas untuk menjual itu. Maka dia harus punya toko karena dia mau jualan gitu loh ya. Loh, kalau yang namanya jualan berarti kan produknya sudah selesai, sudah jadi. Nah kalau produknya sudah selesai, sudah jadi, maka depreciation on building yang store tadi, yang toko, building store tadi itu, maka dia tidak boleh dimasukkan ke dalam COGS. Tapi dipertanggungjawabkan sebagai expense nggak Pak? Ya harus. Nah itu nanti akan masuk di OPEX itu, bukan di COGS. Oke ya. Jadi depreciation ini di sini nih pastikan depreciation-nya terkait dengan proses produksi. Taunya itu terkait dengan proses produksi gimana Pak? Ini ada kata-kata factory machine. Lalu berikutnya ada factory repairs and maintenance. Oh ini jelas, ini juga masuk ke FOH. Pokoknya kalau ada kata-kata factory, kemudian plant, lalu department of production atau production department, itu pasti akan masuk ke FOH. Lalu ada factory insurance. Factory insurance-nya itu juga masih NA ya, not available. Lalu other production expense. Other production expense sebesar 24.000, ini yang pengecualian tadi ya. Ini merupakan variabel FOH.
Sementara yang 3 komponen biaya ini ya, yaitu depreciation, repair and maintenance, dan insurance ini bersifat fixed, sehingga disebut sebagai fixed FOH. Nah, ini DM, DL, dan fixed FOH lalu variable FOH ini nanti membentuk yang namanya cost of goods sold atau COGS. Oke ya. Nah, tadi di bawah COGS ada OPEX atau operating expense. 2 kelompok besar, yaitu marketing expense dan general and administrative expense. Lalu kalau kita lihat marketing expense-nya ternyata ada 3, yaitu terdiri dari distribution expense atau transportation expense, dari memindahkan barangnya atau produknya dari lokasinya si pabrik atau lokasinya si perusahaan ke tempatnya si konsumen atau customer. Lalu ada advertising expense 35.000, dan yang terakhir ada sales commission sebesar 20.000. Nah, ini merupakan marketing expense. Lalu general and administrative expense-nya yang mana? Ya, ini cuma ada satu saja, yaitu sekretaris salary atau gajinya si sekretaris. Kalau yang namanya sekretaris itu dia tidak akan berada di divisi marketing gitu, enggak akan berada juga di divisi produksi atau bagian produksi, enggak, dia pasti berada di office. Nah, kalau ada kata-kata office itu pasti akan masuk ke general and administrative expense. Jadi secretary salary ini nanti merupakan bagian dari G&A expense. Nah, marketing expense dan G&A expense ini akan membentuk operating expense atau OPEX. Yang terakhir ada other expense. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan sampai keliru. Other expense di sini, yang dimaksud dengan other expense di sini sebesar 4.000 ini pasti di bawahnya operating income. Ya, di bawahnya operating income berarti ini tidak terkait dengan bisnis utamanya si perusahaan ini. Alias letaknya ada di sini nih, di other expense ini, di sini, di bawahnya OI. Oke? Nah, ketika kita sudah menyusun ini, formatnya sudah kita susun ulang, kita rearrange berdasarkan layout format sederhana dari income statement, maka sekarang kita sudah gampang sebenarnya. Kita ngelihatnya lebih enak dan lebih mudah ketika kita sudah tata. Kan tadi ada satu pertanyaan ya, ditanya tadi nggak salah di nomor 6. Berapakah total general and administrative expense? Nah, kalau kita sudah menata seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu menghitung. Kalau ditanya berapakah total general and administrative expense-nya, ya udah ketahuan ini 25.000. Kan cuma satu saja komponen dari G&A di dalam kasus ini, yaitu sekretaris salary. Nggak perlu dihitung, langsung ketahuan gitu ya, langsung ketahuan. Oke? Nah, sekarang kita coba jawab, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama tadi ditanya direct material cost atau DM. Gimana cara mengerjakannya? Oh, gampang. Tadi kan kita sudah diberikan informasi ya dan data ya bahwa prime cost-nya totalnya 220.000. Kita tahu bahwasanya DM plus DL itu komponen yang membentuk prime cost. Sehingga DM plus DL ada 220.000. Nah, DL-nya kan sudah diketahui tadi, direct labor-nya yang ini ya. Direct labor-nya, labor cost for factory workers sebesar 120.000. Oke, sehingga dengan mudahnya kita dapat peroleh bahwa nilai direct material yang dibebankan pada bulan Februari 2024 totalnya adalah 100.000. Oke, sudah terjawab ya, bahwa yang nomor 1 tadi ditanya berapakah direct materialnya, maka jawabannya direct materialnya adalah 100.000. Oke ya, 100.000. Ya, kalau yang realnya berarti 100 juta ya, bukan 100.000. Karena kan tadi in thousands ya, dalam ribuan rupiah. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang kedua. Yang ditanya untuk yang kedua adalah factory insurance-nya berapa? Yang ini ya, berarti yang NA, yang masih NA tadi, yang masih berupa tanda tanya tadi. Tanda tanya yang pertama kan kita sudah jawab nih. Ini kan DM. Sekarang tanda tanya yang kedua yaitu FI, factory insurance. Ini yang akan kita hitung. Oke, untuk mengetahui atau menghitung berapa sih factory insurance-nya, ini kita bisa pakai dua cara, dua alternatif jalan atau cara yang pendek dan cara yang panjang. Oke, kita lihat dulu cara yang pertama yang pendek.
Tadi di soal diketahui bahwasanya conversion cost-nya totalnya adalah 240.000. Conversion cost terdiri dari DL dan FOH. Sementara tadi disampaikan di data di soal tadi, diinformasikan bahwasanya FOH-nya itu ada yang fix dan ada yang variabel. Ya, 3 komponen FOH itu bersifat fix dan 1 komponen FOH bersifat variabel, yaitu other production expense yang 24.000 ini. Oke. DL sudah diketahui di soal 120.000. Lalu fix FOH-nya ini ada 3 ya, ada depreciation, kemudian repair and maintenance, dan ada factory insurance bersifat fix. FI-nya atau factory insurance-nya belum diketahui, yes. Kemudian VFOH atau variable FOH-nya 24.000 yang other production expense. Total conversion cost 240.000. Sehingga kita bisa dengan mudah ketahui, kita bisa cari bahwasannya nilai factory insurance-nya adalah 6.000. Itu pakai cara yang pertama. Kita buktikan dengan cara yang kedua. Jumlahnya harus tetap sama ya, bahwa factory insurance-nya ketemunya harus 6.000. Kita lihat cara yang kedua. Tadi di soal juga sudah diketahui ya bahwa perbandingan antara fix FOH dengan variabel FOH adalah 4:1. Alias dengan kata lain fix FOH adalah 4 kali VFOH. Oke, VFOH sudah diketahui dong, kan cuma 1 ya, yaitu 24.000. Sehingga fix FOH-nya adalah 96.000 ya. Fix FOH-nya totalnya 96.000. Loh Pak, kalau begitu berapakah total FOH-nya? Ya mudah saja. Berarti tinggal 96.000 ditambah dengan 24.000. 24.000 yang mana? Yang tadi other production expense yang bersifat variabel. Itu nanti akan menjadi total FOH. Oke, tapi kita tidak ke arah sana ya, karena nggak ditanya gitu loh. Biarin aja. Nah, kemudian kita sudah dapat angka 96.000 merupakan total FFOH. Dan kita ingat ya bahwa factory insurance ini adalah bagian dari fix FOH. Sehingga 96.000 itu terdiri dari depreciation expense 80.000, repair and maintenance 10.000, dan ada FI atau factory insurance yang belum diketahui. Oke, maka 96.000 adalah sama dengan 90.000 ditambah dengan factory insurance. Maka factory insurance-nya tentunya adalah 6.000. Jadi sama. Oke, terserah. Kita mau pakai cara 1 atau mau pakai cara 2. Mana aja yang lebih gampang. Kalau mau pakai sedikit rumit ya pakai cara yang kedua. Tapi sebenarnya nggak rumit sih, mudah-mudah aja, gampang-gampang aja. Tapi kalau jawaban kita benar, pasti nilai akhir dari factory insurance yang ditanya ini ya harus sama, yaitu 6.000. Oke, berikutnya kita jawab yang pertanyaan ketiga. Tadi pertanyaan ketiga yang ditanya adalah total manufacturing cost atau total biaya produksi untuk bulan Februari 2024. Oke, ya ini ya gampang saja ya. Yang namanya manufacturing cost ya itu komponennya ada 3 aja, yaitu DM, DL, dan FOH. DM, DL, dan FOH. Nah, FOH-nya ada yang bersifat fix dan ada yang bersifat variabel. Oke, DM tadi sudah kita hitung. Ketemu 100.000, lalu DL-nya 120.000, VFOH-nya 24.000, FFOH atau fix FOH-nya ada 3 komponen termasuk FI, factory insurance yang baru aja kita temuin, nilainya adalah 6.000. Sehingga dijumlahkan aja semuanya, sehingga total manufacturing cost for this period, yaitu bulan Februari 2024, totalnya biaya produksinya adalah 340.000. Oke, solve-nya. Jadi yang nomor 3 jawabannya adalah 340.000. Berikutnya, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan berapa sih selling price atau harga jual per unit dari produknya si perusahaan ini. Oke, berapakah harga jual per unitnya? Harga jual per unitnya. Nah, sebelum kita menghitung itu, kita perlu tahu konsep dasarnya ya, bahwa
yang namanya total penjualan atau sales revenue itu adalah perkalian dari harga jual per unit dikalikan dengan quantity sold atau berapakah jumlah unit produk yang terjual. Itu nanti akan membentuk atau menghasilkan sales revenue atau revenue from sales. Oke. Nah, kalau begitu kita perlu mencari dong berapa sih QS atau quantity sold-nya kan gitu. Oke, untuk mencari quantity sold, maka kita ambil saja konsep cost flow dan physical flow. Oke ya, tapi kita tidak perlu pakai input, proses, dan output. Kita cuplik aja, kita potong aja. Yang kita akan lihat, kita ambil adalah di sisi outputnya saja. Ya, sisi outputnya saja. Sehingga kemudian sisi outputnya di sini pun kalau kita mau mencari QS, ini kan quantity sold. Berarti ya ini ukurannya bukan ukuran cost. Kita tidak berbicara tentang cost-nya, tetapi kita berbicara terkait dengan physical flow atau barangnya atau unitnya. Oke ya. Sehingga ini di sisi output kita bisa lihat di sini, kita bisa terapkan ada konsep periodicity concept atau period concept, kemudian equity concept atau konsep keseimbangan, dan juga kita akan lihat di sini ada IPO konsep. Yang kan kita cek di sini hanya bagian outputnya saja ya, hanya bagian outputnya saja. Oke, kita tinggal drafting aja. Ada FG beginning, finished goods awal atau saldo awal dari FG, lalu kemudian ditambah dengan mutasi plus yaitu FG produced atau goods manufactured atau quantity produced atau saya singkat QP. Hanya saja memang di dalam kasus ini kan nggak diketahui berapakah saldo FG beginningnya, berapakah unit yang berhasil diproduksi di sepanjang bulan Februari, nggak diketahui, not available. Ya tapi nggak ada masalah, kita nggak akan pakai itu juga kok, kan gitu. Yang diketahui di dalam soal tadi, yang diketahui di sana adalah ada FG endingnya ada 20 gitu ya, FG endingnya ada 20. Coba kita cek lagi tadi di pertanyaan nomor 4. Oke, FG endingnya ada 20 dan good available for sale-nya totalnya ada 120. Oh ya, kalau kayak gitu ya gampang aja, tinggal kita masukkan aja ya angkanya. Jadi FG finished goods yang available for sale itu ada 120 unit. Lah, ternyata FG ending produk yang tersisa belum laku terjual hingga akhir Februari, tanggal 28 Februari tinggal 20. Berarti logikanya yang terjual berapa? Ya tinggal 120 dikurangi 20 sama dengan 100. Sehingga quantity sold atau FG sold-nya ada 100 unit. Jadi kita tahu ya, FG sold-nya ada 100 unit. Oke, lalu kita masukkan saja di sini di format income statement ya, tapi nggak perlu detail lengkap gitu, nggak usah. Kita cuplik aja, kita ambil aja yang paling atas, yaitu sales revenue, yang mana tadi kita tahu sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sales revenue itu adalah total sales revenue, itu hasil perkalian dari selling price per unit dikalikan dengan quantity sold. Sales revenue-nya sudah kita ketahui, totalnya sudah diketahui di soal, yaitu 555.000. Quantity sold-nya baru saja kita dapat, yaitu 100 unit, sehingga selling price per unitnya adalah tinggal kita bagi 555.000 dibagi dengan 100, hasilnya selling price-nya adalah Rp5.550 per unit. Itu harga jual per unitnya ya, harga jual per unitnya. Oke, udah ketemu ini nomor 4, sehingga selling price per unitnya adalah 5.550. Berikutnya sekarang pertanyaan nomor 5. Yang ditanya tadi yang nomor 5 adalah terkait dengan gross profit ratio atau GPR, gross profit ratio. Kalau kita berbicara tentang gross profit ratio, maka kita ingat pelajaran manajemen keuangan, namanya vertical analysis ya. Analisis laporan keuangan itu berbicara tentang hal ini, salah satunya yaitu vertical analysis, yang menjadi basis untuk perhitungan adalah yang paling atas di dalam income statement, yaitu yang sales revenue ini, yang nanti akan dijadikan basis untuk memprosentasekan. Oke ya. Nah,
Kita sudah ketahui tadi sales revenue-nya totalnya 555.000. Lalu COGS-nya sudah kita hitung nih di nomor 3 adalah 340.000. Sehingga kita tahu bahwasanya gross profit-nya tinggal kita kurangkan saja, yaitu 215.000. Yang namanya gross profit ratio itu berarti gross profit dibandingkan dengan sales revenue. That's it. Sesimpel itu. Jangan sekali-kali dihafal. Tinggal kita ketahui saja bahwasanya oh ini ada namanya adalah vertical analysis atau analisis vertikal yang dijadikan basisnya adalah sales revenue. Sehingga kalau ditanya GPR, gross profit ratio, ya tinggal gross profit aja kita bandingkan dengan sales revenue-nya ini. Jadi gross profit ini kita bandingkan dengan sales revenue-nya. Oke, sehingga GPR-nya adalah 215.000 dibagi dengan 555.000, sehingga ketemunya GPR-nya adalah 38,74%. Oke, ketemu GPR-nya. Ya, GPR-nya ketemu 38,74%. Lanjut, berikutnya ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 itu tadi yang ditanya adalah total general and administrative expenses. Nah ini sebenarnya nggak perlu dihitung. Kita cukup seperti tadi sudah kita lakukan di awal, kita cukup memformat ulang, menyusun ulang ini item-item biaya ini, kita tata ulang sedemikian rupa sehingga mengikut layoutnya si income statement. Tadi sudah saya katakan ya bahwasanya ketika kita menata ulang ternyata kita sekarang tahu dengan mudahnya langsung kita dapat ketahui bahwasanya general and administrative expense-nya itu cuma satu, yaitu sekretaris salary. Berapa nilainya? 25.000. Oh kalau begitu nomor 6 jawabannya langsung aja di sini Pak. Berarti 25.000 ya? Yes, exactly. Nggak ada hitungan, nggak ada hitungan ya. Nggak ada hitungan. Ini hanya pertanyaan ini hanya mengetes kita ya, menguji kita ini ngerti nggak terkait dengan konsepsi biaya. Udah gitu aja. Nggak perlu hitung-hitungan gitu loh. Kalau kita nggak paham, bingung. Ya, kalau kita nggak paham itu bingung. Jangan-jangan nanti commission expense gitu ya, sales commission expense dimasukkan ke dalam general and administrative expense. Nah itu ya keliru, ya nggak bisa lah ya, nggak bisa. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah 25.000. Itu total general and administrative expense. Berikutnya yang terakhir, tadi ditanya tentang net income. Yang ditanya adalah net income-nya. Oke. Ya sudah, kalau begitu angka-angka yang sudah kita hitung di bagian-bagian sebelumnya tadi itu tinggal kita masukkan saja ke dalam format income statement yang sederhana seperti ini. Oke, kita masukkanlah angka-angkanya. Sales revenue udah diketahui di soal 555.000, lalu COGS-nya udah kita hitung di pertanyaan nomor 3 tadi 340.000, sehingga gross profit-nya adalah 215.000. OPEX atau operating expense-nya, marketing expense-nya totalnya 70.000. Loh Pak, dari mana angka 70.000? Oh, ini dari tadi penataan ulang kita. Ya, penataan ulang kita. Di sini kan kita dapat marketing expense kan ada 3 komponen, yaitu distribution, advertising, dan sales commission. 15.000 ditambah 35.000 ditambah 20.000 sama dengan 70.000. Sehingga total marketing expense-nya 70.000. General and administrative expense-nya 25.000. Dari mana Pak? Lah ini tadi dari nomor 6 tadi ini sudah kita ketahui ya. 25.000 nih general and administrative expense-nya. Sehingga dengan membandingkan gross profit dan OPEX sebesar 95.000 ini, maka kita dapat menentukan OI atau operating income-nya adalah 120.000. Oke. Ini sampai di sini, sampai di angka 120.000 atau operating income ini terkait dengan proses bisnis utama atau primary bisnisnya dari si perusahaan ini. Di bawahnya OI ini tidak terkait dengan proses bisnis utama atau bukan bisnis utamanya dari si perusahaan ini. Oke ya. Ada nggak komponennya? Oke, kita cek. Di sini isinya ada revenue dan ada other expense. Ada revenue-nya nggak ada. Ya, ada revenue-nya tidak ada. Satu-satunya revenue yang disajikan di kasus ini adalah yang 555.000 ini tadi. Itu adalah sales revenue. Tentu saja kalau sales di sini pasti bisnis utamanya dia kan gitu. Ini bukan other revenue. Jadi other revenue-nya tidak ada. Other expense-nya adakah? Oh, ada tadi di soal. Ya, di data di soal ada. Nih other expense-nya adalah 4.000. Nih other expense-nya 4.000.
Sehingga kita masukkan di situ other expense-nya adalah 4.000. Expense berarti akan mengurangi 120.000 yang merupakan OI, kan gitu. Sehingga net income-nya adalah 120.000 OI dikurangi dengan other expense 4.000, alias net income-nya kita dapat temukan yaitu sebesar 116.000. Ini adalah net income-nya. Oke, sampai di sini kita sudah bahas ya. Kasus ini sudah kita bahas secara paripurna, secara tuntas dan juga komprehensif. 77 pertanyaan dan perintahnya ini sudah kita jawab semua, kita kerjakan semua sampai dengan yang terakhir ini kita tahu net income-nya adalah 116.000. Oke? Nah, jadi ternyata kok nggak sulit ya Pak ya? Ya memang tidak sulit. Pokoknya kuncinya adalah kita harus tahu dulu konstelasi dari biaya apabila kemudian kita letakkan, kita susun berdasarkan layoutnya si income statement. Nah itu sudah gampang sekali lah ya, itu gampang sekali. Pokoknya kalau COGS itu dia mengandung DM, DL, dan FOH. Kalau OPEX itu biaya-biaya yang dikeluarkan setelah produknya jadi dan siap untuk dijual. Lalu kalau other expense ini tidak terkait dengan bisnis utamanya si perusahaan. Oke, clear ya, jelas ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan pembahasan kita dan semoga bermanfaat dan kita dapat lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.